Assalamualaikum Mbak Afif, selamat siang. Waalaikumsalam Bu, selamat siang. Bagaimana kabarnya Afif dan keluarga di rumah? Sehat? Alhamdulillah Bu, baik sekali, sehat. Walaupun sempat kemarin sakit saya kambuh. Loh, sakit apa Mbak Afif? Tapi sekarang sudah sembuh kan ya? Biasa Bu, pusing, tapi alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Afif, makan yang banyak, olahraga, dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Ya Bu, pasti. Baiklah, pada pertemuan kali ini kira-kira akan memakan waktu sekitar 30 menit. Apakah itu sudah cukup Mbak Afif? Ya Bu, sudah cukup sepertinya. Baiklah kalau begitu. Sekarang ini sedang sibuk apa Mbak Afif? Seperti biasanya Bu, kuliah dan juga disibukkan dengan organisasi yang saya ikuti saat ini. Wah, Mbak Afif ini aktif sekali ya. Selain kuliah, juga mengikuti organisasi. Bagaimana? Apakah kuliah dan kegiatan organisasinya berjalan dengan lancar? Iya Bu, bisa dibilang lumayan aktif lah, tapi untuk kelancarannya menurut saya kurang Bu. Loh, kenapa Mbak Afif? Saya itu kurang bisa memprioritaskan salah satunya dan cenderung bingung kalau ada proker yang bersinggungan dengan tugas kuliah dan selain itu pun saya tidak hanya mengikuti satu organisasi saja, tapi banyak sekali Bu. Oh, jadi Mbak Afif kesulitan dalam menyimbangkan antara kegiatan kuliah dengan kegiatan organisasi ya? Iya Bu, sulit sekali. Gitu ya. Jika boleh tahu, kira-kira berapa jumlah organisasi yang Mbak Afif ikuti? 3 organisasi Bu. Di antara ketiga organisasi tersebut, apakah terdapat satu organisasi yang cenderung paling berat? Ada Bu, ada salah satu organisasi yang prokernya itu berat sekali Bu, sampai saya itu bingung sekali mau melakukan pekerjaan yang lainnya. Apa aja sih dampak yang timbul ketika kamu tidak bisa menyeimbangkan kedua kegiatan tersebut? Itu Bu, pekerjaan saya lainnya jadi terganggu dan yang paling parah sampai tugas kuliah saya keteteran dan akhirnya saya sampai lupa makan juga. Wah, jadi mengganggu kegiatan sehari-hari ya. Bagaimana tanggapan orang-orang di sekitar Mbak Afif, seperti keluarga dan teman-teman, tentang masalah yang sedang Mbak Afif alami ini? Kebetulan orang-orang di sekitar saya cenderung toleran. Kalau lihat saya sedang sibuk, dibayarkan saja. Tapi selalu diingatkan untuk tidak tidur malam atau makan yang cukup, Bu. Jadi orang-orang di sekitar Mbak Afif cenderung setuju ya Mbak Afif berorganisasi, asalkan Mbak Afif tetap menjaga kesehatan ya. Iya, Bu, benar sekali. Apa yang diinginkan Mbak Afif untuk kedepannya? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Saya sebenarnya sudah tidak sanggup kalau terus-terus handle 3 organisasi bersamaan. Tapi di samping itu saya sangat disayangkan sekali kalau saya berhenti di tengah jalan. Baiklah, sepertinya strategi konseling pengambilan keputusan merupakan strategi yang cocok untuk membantu mengatasi masalah yang sedang dialami oleh Mbak Afif. Benarkah Bu? Itu strategi yang seperti apa ya kalau boleh tahu? Baik, akan Ibu jelaskan. Strategi pengambilan keputusan adalah suatu strategi di mana Mbak Afif akan dibantu untuk mengambil suatu keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang. Tentu saja nanti keputusan akhir ada di tangan Mbak Afif. Hal ini dilakukan dengan beberapa tahapan serta berbagai model atau cara. Ah, begitu ya Bu. Kalau boleh tahu, tahapan-tahapan seperti apa Bu? Terus model atau cara yang bagaimana? Nah, jadi yang akan kita lakukan yaitu menentukan persoalan yang sedang dialami oleh Mbak Afif, mengidentifikasi alternatif-alternatif yang dapat dilakukan, mengumpulkan serta memproses informasi mengenai alternatif yang ada,
merumuskan kembali tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan model pengambilan keputusan serta evaluasi. Untuk pengambilan keputusannya terdapat 6 macam. Yang pertama, 1, model pengambilan keputusan otoriter. Nanti Ibu akan membantu Mbak Afif dengan memberikan fakta-fakta yang akan membantu Mbak Afif mengambil keputusan. 2, model laissez-faire, yaitu Mbak Afif akan mengelompokkan faktor-faktor penting yang akan menjadi alasan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada model sistem matematis, yaitu mengambil keputusan dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Yang keempat, model rangkaian Gelat, yaitu mengambil keputusan dengan menentukan tujuan, mengumpulkan dan menganalisis data, menemukan kemungkinan alternatif, dan menilai konsekuensinya. Dan yang kelima, ada model traits dan factor, yaitu mengambil keputusan berdasarkan sifat-sifat dan karakteristik tertentu. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan yang akan dibantu dengan komputer. Apakah Mbak Afif sudah paham? Sudah, Bu. Paham sekali. Jadi, saya nanti akan melakukan strategi ini ya, Bu? Ya, jadi Mbak Afif boleh memilih salah satu dari 6 model yang sudah Ibu sebutkan tadi. Mbak Afif mau pilih yang mana? Sepertinya laissez-faire, Bu. Baiklah, kalau begitu. Kita akan menggunakan strategi dengan model yang telah dipilih oleh Mbak Afif ya. Apakah Mbak Afif sudah siap? Tapi Bu, apakah saya bisa melakukannya ya? Tentu saja bisa, Mbak Afif tidak usah khawatir. Ibu akan membantu dengan mengarahkan Mbak Afif supaya dapat mengambil keputusan yang baik sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh Mbak Afif. Baik, Bu. Saya siap melakukannya. Baiklah, berdasarkan yang sudah Mbak ceritakan mengenai permasalahan yang dialami oleh Mbak Afif sudah tidak sanggup jika harus menghandle 3 organisasi sekaligus, di mana Mbak Afif juga harus kuliah. Benar begitu, Mbak Afif? Ya, Bu, betul sekali. Saya tidak sanggup jika terus seperti ini, Bu. Terutama salah satu organisasi yang paling memberatkan itu, Bu. Nah, jadi Mbak Afif bimbang apakah harus berhenti mengikuti organisasi tersebut ataukah terus lanjut seperti itu. Iya, Bu. Saya belum bisa mengambil keputusan, Bu. Baik, kemudian apa sih kemungkinan yang terjadi kalau Mbak Afif tetap melanjutkan mengikuti kegiatan organisasi tersebut? Alasan karena saya gabung ke organisasi yaitu untuk menambah skill. Mungkin nanti skill saya juga tidak dapat saya kembangkan dengan baik jika saya berhenti, Bu. Sebagai tambahan informasi, apakah Mbak Afif sudah mencoba menggunakan suatu strategi untuk mengatur waktu dan pekerjaan Mbak Afif? Saya cenderung membagi waktu bersesi-sesi, Bu. Di tengah-tengah jika ada istirahat kuliah, saya akan mengerjakan tugas yang lain, tapi cenderung saya jadi jarang sekali membantu orang tua, seperti bersih-bersih rumah, seperti itu, Bu. Oh, jadi Mbak Afif sudah pernah mencobanya ya? Iya, Bu, tapi hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baiklah, sekarang coba Mbak Afif mengambil kertas dan alat tulis, kemudian susun kelebihan dan kelemahan masing-masing pilihan tadi. Baik, Bu, sebentar ya. Iya. Sudah, Bu. Baik, silahkan dikerjakan dulu Mbak Afif, coba susun tabel.
Sudah selesai, Bu. Baik, coba Afi fotokan dan kirimkan tabel yang sudah Afi buat ke saya ya. Ya, Bu. Sebentar ya. Ya. Sudah, Bu. Baiklah, bentar ya, Ibu akan baca dulu. Baiklah, nah Mbak Afif sudah mengerti mengenai sisi positif dan negatif dari kedua pilihan itu ya. Ibu sudah mengerti. Mbak Afif juga harus memahami konsekuensi dari tiap-tiap keputusan yang akan diambil oleh Mbak Afif. Jangan menganggap keputusan ini merupakan keputusan akhir. Mbak Afif harus terbuka dengan adanya perubahan. Jika terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, tidak perlu putus asa dan patah semangat. Karena hal itu menandakan Mbak Afif perlu memulai proses pengambilan keputusan lagi. Begitu ya, Bu. Baik, saya paham. Nah, sekarang dari percakapan yang telah kita lakukan sebelumnya, apa faktor-faktor penting yang dapat Mbak Afif gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan? Saya mendapatkan bahwa saya menyukai kegiatan berorganisasi dan hal tersebut memiliki banyak manfaat bagi saya. Dari faktor-faktor penting tersebut, apakah Mbak Afif sudah bisa menentukan pilihan yang akan Mbak Afif ambil? Sudah, Bu. Apa keputusan yang akan Mbak Afif ambil? Saya memutuskan untuk tetap melanjutkannya, Bu. Apa alasan yang mendasari keputusan yang Mbak Afif ambil? Saya merasa dengan saya keputusan tersebut memiliki banyak sisi positif yang saya dapatkan. Saya akan berkoordinasi dengan teman-teman untuk membantu saya. Baiklah Mbak Afif, Ibu harap Mbak Afif dapat menerapkan keputusan yang Mbak Afif ambil dengan baik dan bertanggung jawab dengan konsekuensi yang ada ya. Baik, Bu, saya akan berusaha menerapkan dan bertanggung jawab dengan keputusan yang saya ambil. Wah, bagus sekali Mbak Afif. Mbak Afif telah melakukan proses pengambilan keputusan dengan baik. Iya, Bu, akhirnya saya bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Baiklah, kalau begitu konseling hari ini dapat diakhiri ya. Iya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Anisya dan rekan saya Reika Ayu sebagai pengamat akan membacakan hasil dari pengamatan konseling mengenai strategi pengambilan keputusan. Nama konseli Kofifa Febrianti, konselor yang diamati Tasya Anjum. Untuk bagian pra-konseling yang pertama, kesiapan konselor fisik dan psikis baik, secara fisik dan psikis terlihat baik. Yang kedua, pengaturan setting baik, tata ruang sudah baik, tidak ada hal yang mengganggu. Yang ketiga, penyiapan instrumen, alat tulis, dan instrumen data kurang, terlihat konselor belum menyiapkan instrumen, tetapi sudah menyiapkan alat tulisnya. Yang keempat, data awal konseli tidak ada. Data awal konseli tidak ada, terlihat dari mulai awal konseling sampai akhir, konselor tidak menyebutkan adanya data konseling. Pada bagian pembinaan hubungan, yang pertama, menerapkan sikap dasar
menerima, menciptakan suasana hangat, ramah, akrab, dan penuh toleransi baik. Sikap konselor sudah ramah dan hangat. Hal ini bisa dilihat dari awal mula penyambutan. Yang kedua, menciptakan suasana pendukung. Cukup, suasana pendukung antara konselor dan konseli sudah terlihat, tetapi di antara keduanya masih terlihat kaku. Yang ketiga, membuka sesi konseling kurang. Pembukaan sesi konseling terlihat kurang karena konselor tidak membacakan adanya data konseli. Yang keempat, mengembangkan hubungan interpersonal. Baik, hubungan interpersonal dirasa cukup karena di antara keduanya masih terlihat kaku. Lalu pada bagian prosedur implementasi strategi, yang pertama rasional strategi. Baik, penjelasan mengenai strategi sudah baik dan jelas secara mendetail. Dilihat dari konselor menjelaskan semua model dari pengambilan keputusan. Yang kedua, menentukan persoalan. Baik, konselor sudah mampu menentukan persoalan yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, menentukan alternatif. Cukup, konselor dan konseli menyepakati alternatif bersama. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Baik, konselor mengumpulkan informasi secara mendetail melalui konseli. Yang kelima, memproses informasi. Cukup, konselor membantu konseli untuk menentukan faktor dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, merumuskan kembali tujuan dan memilih rencana. Baik, konseli mampu memutuskan rencana tujuannya dengan baik. Yang ketujuh, mengimplementasikan dan menilai rencana. Cukup, konseli mencoba mengimplementasikan rencananya. Yang kedelapan, terminasi. Cukup, konselor mengakhiri konseling dengan cukup baik, tetapi jika memerlukan pertemuan lagi, bisa dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, keterampilan konselor yang pertama, penggunaan bahasa yang baik oleh konselor. Baik, bahasa yang digunakan konselor sudah baik. Yang kedua, ketepatan attitude konselor. Baik, attitude konselor sopan dan tidak berlebihan dalam pelaksanaan konseling. Yang ketiga, suara konselor, intonasi pengucapan. Baik, suara konselor sudah jelas dalam pengucapannya dan intonasi, tetapi terkadang masih salah dalam pengucapan kalimat. Yang keempat, ketepatan respon verbal konselor. Baik, respon verbal konselor baik mampu memberikan respon yang sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan dari konseli. Yang kelima, ketepatan respon nonverbal konselor kurang, terlalu banyak gerakan tangan dan membenahi kerudung sehingga hal ini dapat mengganggu proses konseling. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prakonseling, 1. Kesiapan konselor, fisik, psikis, baik. 2. Pengaturan setting, tata ruang, tempat duduk cukup. 3. Penyiapan instrumen, alat tulis, instrumen data kurang. 4. Data awal konseli tidak ada. Kesiapan konselor baik, setting tempat konselor cukup nyaman untuk dilihat, tetapi dapat mengganggu konsentrasi konseli. Kesiapan instrumen tidak nampak, tetapi ada alat tulis dan data awal konseli tidak disebutkan. Pembinaan hubungan, 1. Menerapkan sikap dasar, menerima, menciptakan suasana hangat, ramah, akrab, dan penuh toleransi baik. 2. Menciptakan suasana pendukung, suasana informal objektif, dan suasana report baik. 3. Membuka sesi konseling cukup. 4. Mengembangkan hubungan interpersonal cukup. Konselor berusaha membangun hubungan yang akrab sehingga konseli cukup aktif pada saat proses konseling berlangsung. Prosedur implementasi strategi. 1. Rasional strategi baik. 2. Menentukan persoalan cukup. 3. Menentukan alternatif cukup. 4. Mengumpulkan informasi baik. 5. Memproses informasi cukup. 6. Merumuskan kembali tujuan dan memilih rencana baik. 7. Mengimplementasikan dan menilai rencana cukup. Terminasi cukup. Konselor melakukan prosedur implementasi strategi cukup baik. Rasional strategi dijelaskan konselor dengan baik. Konselor dapat membantu konseli memiliki gambaran permasalahannya. Konseli mampu mengidentifikasi alternatif-alternatif yang tersedia.
konselor sudah baik dalam menggali informasi dan memprosesnya. Konseli dapat memutuskan rencana tertentu. Konseli dapat mengimplementasikan keputusan yang telah dibuat. Determinasi cukup, tetapi memerlukan pertemuan selanjutnya. Keterampilan konselor, 1. Penggunaan bahasa yang baik oleh konselor cukup. 2. Ketepatan attitude konselor baik. 3. Suara konselor cukup. 4. Ketepatan respon verbal baik. 5. Ketepatan respon non-verbal konselor baik. Penggunaan bahasa baik dapat dipahami konseli. Ketepatan attitude baik, tidak melebihi batas. Intonasi konselor cukup baik karena konseli dapat memahami kalimat yang diucapkan konselor, tetapi terdapat beberapa pengucapan kata terbelit-belit. Dan konselor ekspresif. Baik, sekian dari pengamatan kami selaku pengamat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.